Hai semuanya, video kali ini akan menjelaskan tentang psikologi klinis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Karen Ananda Victoria Leo dari Psikologi Kristen semester 4 kelas A. Baik, kita masuk yang pertama, ada sejarah psikologi klinis. Sejumlah kontribusi penting dibuat selama tahun 1800-an dan awal 1900-an, yang berfungsi sebagai landasan untuk sebuah disiplin baru yaitu psikologi klinis. Periode ini ditandai dengan meningkatnya minat dalam studi ilmiah dari pikiran manusia. Pada tahun 1896, Leitner Whitmer mendirikan klinik psikologi pertama dan menciptakan istilah psikologi klinis. Bidang psikologi ini menekankan pada ilmu murni sebagai prakteknya. Leitner Whitmer adalah seorang mahasiswa sebelum Wilhelm Wundt. Klinik ini ditujukan untuk membantu anak-anak dengan ketidakmampuan belajar. Psikologi klinis adalah bidang ilmu psikologi yang bertujuan untuk memahami, mencegah, dan mengurangi ketidakmampuan, gangguan, dan ketidaknyamanan yang menimbulkan masalah psikologis dalam penyesuaian dan perkembangan pribadi manusia. Psikologi klinis memiliki beberapa peran yang penting dalam membantu individu mengatasi masalah psikologis dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Peran psikologi klinis bertujuan untuk membantu individu mencapai kesejahteraan mental yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Untuk penerapan psikologi klinis dapat diterapkan di beberapa tempat, seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, pusat kesehatan mental masyarakat, praktek pribadi, sekolah atau perguruan tinggi, lapas, pengadilan, dan kepolisian, atau dapat juga dalam badan pemerintahan. Selanjutnya kita bahas tentang HIMSI. HIMSI adalah singkatan dari Himpunan Psikologi Indonesia. HIMSI merupakan organisasi profesi yang mewadahi para psikolog di Indonesia untuk melakukan tugas dan kewenangannya. Psikologi klinis memberikan pelayanan melalui beberapa cara, yaitu evaluasi dan diagnostik, penyuluhan dan konseling, terapi psikologis, intervensi krisis, pengembangan program intervensi, konsultasi, atau pengembangan riset. Adapun peraturan dalam menjaga kerahasiaan klien sangat penting dalam praktik psikologi dan biasanya diatur oleh kode etik atau peraturan profesi. Beberapa prinsip utama yang biasanya diikuti untuk menjaga kerahasiaan klien adalah izin dan penjelasan, keamanan informasi, batas-batas pengungkapan terbatas, kewajiban pengecualian, dan pelaporan. Seorang psikolog klinis perlu memiliki beberapa kompetensi untuk memberikan layanan yang efektif kepada klien dan menjalankan praktik yang profesional. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh psikolog klinis meliputi evaluasi psikologis, diagnostik, konseling dan terapi, pengetahuan teoritis, kemampuan komunikasi, empati dan keterampilan interpersonal, etika profesi, kemampuan multikultural, kemampuan mengelola kasus, dan pengembangan profesional. Etika dalam melaksanakan asesmen dan intervensi psikologi klinis sangat penting untuk menjaga kepercayaan, integritas, dan kesejahteraan klien. Beberapa prinsip etika yang harus diikuti dalam proses tersebut yaitu kerahasiaan, persetujuan informed consent, kompetensi profesional, objektivitas dan keadilan, penggunaan alat dan teknik yang sesuai, konseling dan terapi yang efektif, konsultasi dan kolaborasi, pemantauan dan evaluasi, penghormatan terhadap hak dan keinginan klien, dan komitmen terhadap kesejahteraan klien. Baik, terima kasih untuk yang sudah menonton.